penerimaan negara itu sangat dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Waktu perekonomian naik, komoditas bagus, penerimaan negara kita, pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk royalti meningkat cukup tinggi. Ini yang semasa terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Penerimaan negara kita bisa naik di atas 30%. Belanja kita jaga untuk tumbuhnya 10%. Jadi APBN menjadi jauh lebih sehat. Tapi kejadian tahun 22 ini enggak kejadian yang terjadi di tahun 2020. Waktu pandemi pertama kali terjadi, penerimaan negara kita itu jeblok jatuh hampir 17%, 16,9%. Bahkan penerimaan dari Dirjen Pajak, PPh Badan ambles 30%. PPN, pajak pertambahan nilai, ambles hampir 16%. Bea dan cukai menurun, PNBP kita jatuh. Waktu penerimaannya jatuh semua, padahal kita harus mengeluarkan anggaran yang bertambah untuk menangani COVID, menangani bantuan sosial, memulihkan ekonomi. Situasi ini menimbulkan APBN terguncang sangat berat. Defisitnya naik, utang naik, dan itu harus dijaga supaya tidak menimbulkan krisis keuangan. Maka Indonesia hanya dalam waktu 2 tahun bisa mengembalikan APBN kembali konsolidasi relatif sehat. Itu adalah sebuah kerja keras bersama antara pemerintah dengan DPR yang memiliki hak budget. Jadi dalam hal ini Anda semuanya boleh bangga bahwa Putra Madura sebagai Ketua Badan Anggaran. Mestinya para mahasiswa belajar dari Buya Said Abdullah supaya menjadi orang-orang yang tahu betul bagaimana menguasai instrumen yang begitu penting bagi negara Indonesia, yaitu APBN, secara kompeten dan kredibel. Karena kalau suatu negara instrumen APBN-nya menjadi kredibel dan sehat, negara itu juga akan menjadi sehat. Negara yang APBN-nya kolaps dan sakit, negaranya ikut sakit. Sri Lanka contohnya, Argentina contohnya. Jadi itu nyata, bisa dilihat antar negara. Nah, APBN dalam posisi pemulihan ekonomi ini fokus terus membangun fondasi Indonesia. Manusianya, pendidikan untuk tahun 2023 ini anggarannya mencapai 612 triliun. Tinggi sekali, itu tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan di Indonesia. Kesehatan, kita juga tetap memberikan dukungan meskipun sudah tidak ada COVID. Sekarang belanja kesehatan adalah untuk bidang-bidang yang menyangkut non-COVID. Tapi kita tetap mendukung research untuk vaksinasi karena pandemi ini akan berulang. Kita juga belanja untuk menjaga masyarakat kita yang paling tidak mampu untuk diberi bantuan. Bantuan sosial kita tetap kita jaga 470 triliun. Dan belanja untuk terus membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Kita juga dalam suasana geopolitik ini meningkatkan belanja untuk pertahanan dan keamanan. Ini semuanya adalah fungsi belanja di pusat. Namun APBN tidak hanya belanja di tingkat pusat, kita juga belanja melalui pemerintah daerah. Pak Bupati di sini setiap bulan mendapatkan apa Pak? DAU, DBH, nanti saya akan lihat tempat untuk pusat produksi cukai untuk rokok. Itu adalah penghasil pendapatan negara dalam bentuk cukai rokok, dan itu dibagi hasilkan ke daerah. DAK, dana desa, yang tadi disampaikan bahwa dana desa mengentaskan banyak sekali desa-desa. 2 minggu lalu saya ke Malang,
ke desa Pujon. 9 tahun yang lalu Pujon itu adalah desa miskin tertinggal. Sekarang dia menjadi destinasi pariwisata. Setiap hari 500 wisatawan datang dan desanya menjadi makmur dengan dana desa dibangun. Jadi itu adalah instrumen APBN yang mengalir melalui pemerintah daerah hingga sampai di desa. Kalau pemerintah pusat saja membantu langsung ke masyarakat seperti tadi Keluarga Harapan, beasiswa, pemerintah daerah juga bisa membantu, sangat mampu membantu, termasuk melalui dana desanya. Nah, ini yang merupakan tadi judul dari kuliah ini, bagaimana kita mengelola berbagai guncangan-guncangan yang terjadi dari sisi global maupun dari pekerjaan rumah kita di dalam negeri. Salah satunya kita harus membuat APBN kita sehat dan belanja-belanja pusat dan daerah harus makin berkualitas. Dengan demikian, APBN yang kita kumpulkan berasal dari pajak dan bea cukai dan penerimaan sumber daya alam kita seperti PNBP kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan meningkatkan kompetensi SDM kita. Saya akan tutup dengan bagaimana APBN terutama tadi LPDP yang sudah saya sampaikan, kita memiliki lebih dari 120 triliun yang kita gunakan untuk mengirim mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Sekarang itu dari Kementerian Agama, bisa dari madrasah pesantren, dan dari Kementerian Dikbud dari perguruan-perguruan tinggi yang lain. Mereka bisa sekolah di dalam negeri, bisa sekolah ke luar negeri. Dan mereka mengambil jurusan yang kita harapkan bisa kembali dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, serta pengalaman untuk belajar di pendidikan tinggi akan membawa dan membuka cakrawala sehingga mereka menjadi pimpinan pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa diharapkan.